Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan, rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Hilangnya Pisang Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Keesokan harinya, kami semua terbangun dan melihat batangan emas yang begitu banyak. Kita kaya, kita kaya, aku bersorak. Setelah ini, kamu harus rajin mencuri pisang milik warga, karena pisang tersebut harus diperam terlebih dahulu. Maka kamu harus mendapatkan setandan pisang setiap malamnya. Tenang saja, ayah akan bantu. Aku mengangguk dan mengikuti semua yang ia sarankan. Keesokan malamnya, kami bertiga mencuri pisang di kebun milik Lina. Ada rasa sedih saat melakukannya, karena dulu dia dan keluarganya selalu memberikan apapun yang kuminta. Bayangan tentang diri ini saat masih kecil yang selalu menikmati pisang-pisang dari kedua orang tua Lina kembali terlintas. Namun, aku mencoba untuk menepi semua itu, karena aku harus menahan perasaanku demi meraih semua yang kuinginkan. Setelah berhasil mencuri setandan pisang, kami semua bergegas pulang. Setelah malam itu, aku bermimpi didatangi Raja Monyet. 2 hari lagi, saya akan datang. Layani saya juga hidangkan setandan pisang. Tapi ingat, harus pisang hasil curian, ucapnya. Aku tersentak setelah mendapatkan mimpi tersebut. Lalu setelah itu, aku langsung menceritakan semuanya pada kedua orang tuaku. Berarti, setiap malam kita harus mencuri pisang untuk berjaga-jaga agar kita tidak kehabisan stok pisang, ujar ayah tiri. Saat malam tiba, aku telah bersiap dengan mengenakan pakaian dan dandanan ala kuntilanak untuk menutupi identitasku. Malam ini ayah dan ibu tak bisa ikut, soalnya kami tak enak badan. Mereka beralasan, ya sudah, gak apa-apa. Malam itu aku terpaksa pergi sendiri mencuri pisang di kebun Lina untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku dipergoki oleh Bang Denny. Meski telah berdandan ala kuntilanak, dia tetap mengejarku dan akhirnya berhasil menangkapku. Kau akan kujadikan sate, ujarnya sambil mengacungkan golok ke arahku. Bang, aku bukan kuntilanak. Tolong jangan apa-apain aku. Sebagai gantinya, aku akan memuaskanmu, bujukku. Ia tampak termenung. Lalu aku segera mengajaknya ke rumah kosong bekas nenek Farida. Setelah membersihkan riasan wajahku, Bang Denny tampak tercengang. Loh, Rosi? Sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa kamu jadi cantik? Ia tampak terpesona. Setelah itu, aku dan Bang Denny menghabiskan malam yang sangat indah. Terima kasih sayang, bisiknya setelah mendapatkan kepuasan yang kuberikan. Sama-sama Bang. Besok malam kita bertemu lagi di rumah ini ya. Oke sayang, besok malam kita ketemu lagi, sautnya sambil mengecup keningku. Lalu setelah itu, kami pun sama-sama pulang. Keesokan malamnya, aku dan kedua orang tuaku mengatur rencana untuk menjebak Bang Denny. Mereka bersembunyi di kamar, sedangkan aku seperti biasa mencuci pisang. Lalu saat Bang Denny datang, aku segera mengajaknya ke rumah nenek Farida untuk kembali bercinta. Namun, setelah berhasil memuaskannya, kedua orang tuaku keluar dari kamar
lalu segera memutilasi alat vitalnya, lalu membekap mulutnya hingga meregang nyawa. Setelah lelaki itu tak bernyawa, kami membuangnya ke kebun pemiliknya. Semua itu kami lakukan agar rumah ini tetap aman dan bisa kujadikan sebagai tempat persembunyian. Setelah menyantap barang pusaka milik Bang Denny, ajaibnya, wajahku semakin cantik dan putih mulus. Selain itu aku juga memiliki banyak emas, batangan, dan uang. Akhirnya aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Jangan senang dulu. Kamu harus masih menyantap barang pusaka lelaki lainnya agar kecantikanmu tak luntur, ucap Raja Monyet yang mendatangiku di mimpi. Aku menghela nafas sambil berpikir untuk mencari mangsa lainnya. Suatu malam, aku melihat Pak Wawan membawa Cika yang terkulai tak sadarkan diri menuju kebun kopi. Awalnya aku ingin menolongnya karena teringat masa laluku saat dilecehkan oleh Radit di kebun kopi itu. Namun, tiba-tiba aku teringat bagaimana mulut pedas Bu Halimah dan Pak Anhar saat aku dilecehkan oleh Radit. Amit-amit si Radit, bisa-bisanya dia memperkosa wanita buruk rupa seperti Rosi. Pasti setelahnya dia harus mandi menggunakan tanah, ucap Bu Halimah. Benar, bapak saja gak nafsu lihat wajahnya yang dipenuhi jerawat itu, kayak kodok, ujar Pak Anhar, hingga membuat hatiku seakan ditusuk-tusuk oleh belati. Maka aku putuskan untuk membiarkan anak mereka dilecehkan, agar mereka bisa merasakan bagaimana perasaanku kala itu. Keesokan harinya, aku menemui Lina. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa kini aku telah menjadi wanita cantik dan mempesona. Selain itu, aku juga telah menjadi wanita banyak uang dan bergelimang harta. Reaksi Lina tampak takjub, sesuai dengan yang kuinginkan. Selain itu, aku juga memutuskan untuk membeli rumah besar di sebelah rumahnya, agar aku bisa dengan mudah mencuri pisang miliknya. Suatu malam, aku melihat Pak Wawan mengelilingi rumah Lina. Lelaki mesum itu tampaknya ingin menjadikan Lina sebagai budak nafsunya. Tak akan kubiarkan itu terjadi, karena bagaimanapun Lina adalah sahabatku. Maka aku dan kedua orang tuaku mengatur rencana untuk memancingnya menuju rumah kosong milik almarhum Nenek Farida. Loh, Bu Rosi? Ia tampak terkejut saat mengetahui bahwa kuntilanak itu adalah aku. Beberapa hari lalu, dia bekerja membersihkan rumput dan tanaman semak di depan rumahku. Makanya ia menghormatiku sebagai atasannya. Ayo, Pak Wawan, kita habiskan malam yang indah di rumah itu, goda aku. Ia mengangguk lalu mengikutiku menuju rumah tersebut. Seperti biasa, setibanya di sana, kedua orang tuaku langsung bersiap menyergapnya dan membekap mulutnya dengan bantal hingga ia meregang nyawa. Setelah berhasil memutilasi alat vitalnya, seperti biasa, kami membuang mayatnya ke kebun pisang milik Lina. Setelah mengorbankan 3 nyawa, wajahku benar-benar menjadi sangat cantik. Bahkan seluruh kulit tubuhku tampak putih mulus dan mempesona. Selain itu juga, aku memiliki banyak uang dan emas batangan setelah beberapa kali melakukan ritual pemujaan terhadap Raja Monyet dengan cara memakan beberapa tandan pisang hasil curian. Kini, tak hanya kedua orang tuaku yang menjadi bertekuk lutut kepada aku, bahkan warga kampung yang dulu menghinaku kini selalu menyanjung dan mendekatiku. Semua lelaki berdecak kagum terhadapku. Lalu, para perempuan termasuk Bu RT berebut untuk bisa dekat denganku. Namun, meski telah memiliki segalanya, hatiku masih terasa hampa dan terus mengingat Hendrik, cinta pertamaku. Hingga suatu hari, Lina memberitahuku bahwa Hendrik sudah kembali ke desa ini. Meski dia tinggal di kampung yang berbeda, tetapi setidaknya
Kami masih satu desa dengan yang sama. Awalnya kupikir Hendrik akan berdecak kagum saat melihat kecantikan dan kemolekan tubuhku seperti lelaki lainnya. Namun, sikap Hendrik masih sama seperti dulu. Ia masih saja mengabaikanku dan tampak tertarik pada Lina. Padahal kini aku jauh lebih cantik dari Lina yang selalu berpenampilan sederhana. Meski begitu, aku tak akan menyerah. Aku akan memperjuangkan perasaanku agar bisa bersatu dengan cinta sejatiku. Aku juga membeli sebuah kebun pisang di desa sebelah dengan harga mahal, karena pisang-pisang tersebut siap panen. Aku sengaja melakukan semua itu agar bisa dekat dengan Hendrik yang kini memiliki bisnis keripik pisang dan sale pisang khas Bandung. Namun, semua perjuangan yang kulakukan tetap saja tak bisa menarik perhatiannya. Hatiku benar-benar hancur saat ia bilang bahwa dirinya akan melamar dan menikahi Lina. Mengapa? Mengapa aku tak bisa bersatu dengan cinta sejatiku? Mengapa Lina selalu saja menjadi penghalang kebahagiaanku? Aku sudah tak sanggup lagi jika harus melihat orang yang kucintai menikahi Lina. Maka aku putuskan untuk menerornya, membuatnya ketakutan, menghancurkan kaca jendelanya, juga memporak-porandakan kebun pisangnya agar ia tak memiliki jalan untuk berbisnis dengan Hendrik. Namun, semua yang kulakukan sama sekali tak berpengaruh. Lina dan Hendrik malah semakin dekat, hingga membuat perasaanku hancur berkeping-keping. Aku tak mengerti apa yang dimiliki Lina hingga membuat Hendrik begitu tergila-gila padanya. Bahkan anak Hendrik pun begitu menyukainya. Sedangkan padaku, anak itu malah ketakutan saat ku dekati, bahkan mengataiku monyet. Malam itu, aku mengetahui bahwa anak Hendrik menginap di rumah Lina. Lalu aku mengatur rencana untuk menyelinap masuk ke rumah itu menggunakan kunci maling. Aku langsung membekap mulut anak itu dengan obat bius, lalu membawa anak itu menuju rumah nenek Farida. Aku ingin menyekapnya dan membuatnya trauma. Namun, setibanya di teras rumah itu, aku langsung terkejut saat melihat hantu nenek Farida yang langsung merebut anak Hendrik dari pangkuanku. Aku benar-benar kesal karena semua rencanaku berantakan. Maka aku putuskan untuk meminta bantuan Raja Monyet untuk memikat hati Hendrik. Kamu harus kembali menyantap barang pusaka milik seorang lelaki agar dirimu bisa memikat lelaki yang kamu cintai, ucap Raja Monyet itu. Hingga suatu malam, aku mengatur rencana bersama kedua orang tuaku untuk memangkas habis barang pusaka milik Kang Permadi. Lelaki itu dulu sering menghina wajah burukku, maka dia harus mendapatkan balasan atas mulutnya yang pedas. Dengan rencana kami yang sudah diatur matang-matang, akhirnya kami berhasil mendapatkan barang pusakanya. Namun, sebelum kami kabur, dia berhasil melihat tanda lahirku. Mujur tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Semua warga keburu mengetahui semua rahasiaku, hingga semua orang mendatangi rumahku secara bergerombol. Aku dan kedua orang tuaku langsung meminta bantuan kepada Raja Monyet, hingga kami berubah menjadi monyet besar. Kami sangat murka ketika mendengar rencana mereka yang hendak membakar rumah besar milikku, juga memanggangku hidup-hidup. Maka ku raih si Hidayat yang mengompori warga untuk membakar rumahku. Ku tarik dia ke dalam rumah, lalu ku cakari seluruh wajah dan tubuhnya. Kenangan masa laluku kembali terbayang. Lelaki bernama Hidayat itu dulu pernah memarahi dan menghinaku saat ibu menyuruhku berutang ke warungnya. Maka kesempatan tersebut kugunakan untuk membalas dendam. Namun, tiba-tiba muncul seorang kiai ternama di desaku beserta menantunya yang berhasil mengalahkan kami. Hingga akhirnya kami pun dipukuli hingga babak belur. Bahkan Raja Monyet yang selama ini kusembah
tak dapat menolongku. Malam itu, Lina tampak kecewa setelah mengetahui bahwa aku pelaku yang telah menghilangkan nyawa suaminya, mencuri pisangnya, bahkan menerornya. Selain Lina, tampak juga Hendrik yang juga memperlihatkan wajah kecewanya. Meski dulu kamu tidak secantik sekarang, tapi dulumu hatimu sangat cantik, ucap Hendrik malam itu setelah warga memukuliku hingga babak belur. Rasa sakit akibat pukulan warga masih belum seberapa dibandingkan ungkapan kekecewaan Hendrik juga Lina. Entah mengapa, hatiku terasa sakit saat melihat butiran bening yang berjatuhan dari mata Lina. Aku baru menyadari bahwa selama ini hanya dia yang tulus dan peduli terhadapku. Kini, aku bersama kedua orang tuaku harus mendekam di dalam penjara. Kami terjerat kasus pembunuhan berantai dan dijatuhi hukuman selama seumur hidup. Selama di penjara, aku menyesali semua keputusan yang telah aku ambil. Aku akan berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki diri agar aku tidak mendapatkan kesengsaraan di akhirat kelak. Selama di penjara, aku bersahabat dengan banyak pelaku kriminal yang beberapa di antara mereka tengah berusaha bertaubat dan memperbaiki diri. Kamu melakukan pesugihan? Tanya salah satu di antara mereka. Entah dari mana mereka tahu, padahal aku tidak pernah bercerita tentang kehidupanku. Kamu masih mending karena memiliki kesempatan untuk hidup. Saudaraku melakukan pesugihan hingga kehilangan semua anak bahkan istrinya. Bahkan ia juga meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Ucapnya hingga membuatku bergidik. Di dalam penjara, aku menyesali semua perbuatanku dan bertaubat karena telah menduakan Tuhan. Aku akan berusaha menebus semuanya agar aku bisa selamat di kehidupan setelah ini. Kepada kalian yang memiliki beban hidup, berjuanglah. Perbuatan kriminal atau pesugihan bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, karena hal tersebut hanya akan melahirkan lebih banyak masalah dan kerugian di dunia dan akhirat. Oke, kita kembali lagi ke sudut pandang Lina. Pagi ini, aku berdiri di pematang sawah, menatap hamparan sawah yang luas. Tampak sinar sang mentari memancar ke daun padi yang masih berembun, sehingga tampak berkilauan dan indah dipandang mata. Suasana ini sering aku dan Rosi nikmati bersama saat kami masih sama-sama kecil dulu. Kami sering berangkat dan pulang sekolah bersama melewati pematang sawah ini. Dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMA, aku selalu bersama-sama dengan Rosi. Dimanapun ada aku, selalu ada Rosi. Pematang sawah ini menjadi saksi persahabatan kami. Bahkan hingga Rosi terjatuh ke sawah ketika ia kegirangan saat bolunya dimakan Hendrik. Aku pun ikut menjatuhkan diri ke sawah agar aku bisa merasakan apa yang Rosi lakukan. Namun, kini mengapa Rosi harus mengambil keputusan yang membuatnya terjerumus ke dalam kubangan dosa besar? Apa menurutnya persahabatan kami tidak terlalu berharga hingga ia tega menghilangkan nyawa suamiku, bahkan meneror dan nyaris membunuhku? Kini Rosi harus mendekam di dalam penjara dengan hukuman seumur hidup atas semua perbuatannya. Andai saja aku bisa mencegah semua itu terjadi. Rasanya menyakitkan saat melihat semua nasib buruk yang menimpanya. Andai saja aku tahu jika Rosi menyukai Bang Denny, mungkin saat itu aku tak akan menyambut perasaannya.
Andai saja aku bisa melakukan sesuatu yang bisa membuatnya bahagia, sehingga ia tak perlu berbuat nekat dengan melakukan pesugihan. Hai cantik, sedang apa pagi-pagi begini melamun di pinggir sawah? Nanti ada yang nyulik loh. Aku menoleh ke arah lelaki tampan yang beberapa waktu lalu melamarku untuk menjadi istrinya. Tadi aku habis mengantar Dimas berangkat sekolah. Aku menyaut. Kenapa tak membiarkanku untuk mengantarnya? Aku hanya ingin bernostalgia dengan sawah ini. Lina, biarkan hamparan sawah ini menjadi saksi. Maukah kamu menikah denganku? Untuk sekian kalinya ia melamarku. Namun kali ini ia sambil berlutut dan memberikan sebuah kotak cincin. Bangun, ih, kotor, sahutku. Jawab dulu dong. Sebelum aku menjawabnya, aku ingin bertanya, kenapa kamu bisa mencintai wanita sepertiku? Tahukah kamu, aku menyukaimu sejak kamu masuk SMA. Namun, kala itu aku tak berani mengungkapkan perasaanku. Hingga suatu hari Rosi mengatakan bahwa kamu telah dijodohkan oleh orang tuamu. Hah? Benarkah? Tapi aku tidak pernah dijodohkan dengan siapapun. Lupakan saja. Semua itu adalah salahku. Karena aku terlalu mempercayai ucapan orang tanpa memiliki keberanian untuk mendekatimu dan mendengar langsung dari mulutmu. Aku termenung mendengar ucapannya. Tak kusangka Rosi melakukan semua itu hanya karena dia menyukai Hendrik. Jadi, apakah kamu mau menikah denganku? Ia kembali bertanya. Aku mengangguk. Lalu ia mengenakan cincin itu di jari manisku. 1 bulan setelah itu, aku dan Hendrik resmi menikah. Pernikahan kami berlangsung meriah dengan menggunakan adat Sunda dan menampilkan berbagai kesenian Sunda seperti tari jaipong. Lalu malamnya diadakan pagelaran wayang golek. Sebenarnya aku tak menginginkan semua itu, karena usiaku sudah bukan remaja lagi. Jadi aku mengharapkan pernikahan yang sederhana saja. Namun karena permintaan dari kedua orang tua Hendrik, maka aku menurut saja. Sebenarnya sudah dari dulu kami ingin menikahkan Hendrik menggunakan adat Sunda. Karena saat pernikahan Hendrik yang pertama menggunakan adat Betawi, ucap kedua mertuaku. Aku hanya tersenyum, lalu mengangguk menyetujui semua yang mereka inginkan. Tiba-tiba aku teringat saat pesta pernikahanku dengan Bang Denny. Saat itu kami juga menggunakan adat Betawi, sesuai keinginan kedua orang tuanya. Hari ini aku dan Hendrik berdiri di pelaminan. Andai saja kedua orang tuaku masih ada, mungkin mereka akan turut bahagia dengan pernikahan ini. Hore, sekarang aku punya mama, seru Steven sambil menggenggam erat lenganku. Aku langsung mencubitnya dengan gemas. Sejak pertama kali bertemu dengannya, aku sudah sangat menyayanginya karena dia begitu manis dan menggemaskan. Tiba-tiba seorang lelaki bertubuh gempal datang menghampiri kami. Selamat ya Hendrik, ujarnya sambil menjabat tangan lelaki yang kini telah sah menjadi suamiku. Terima kasih Pak Bobby, saut Hendrik. Ada babi, aku takut, tolong. Tiba-tiba Steven berteriak histeris saat melihat lelaki tersebut sembari menutupi matanya. Sontak saja apa yang dilakukannya membuat Pak Bobby membulatkan mata dan merasa terganggu. Tanpa berlama-lama, aku langsung membawanya ke kamar untuk menenangkannya. Steve, kamu kenapa sih? Tanya Dimas.
Emang kamu gak lihat orang yang menjabat tangan papaku itu kepalanya kayak babi? Ujarnya. Steve sayang, gak boleh seperti itu ya. Gak sopan sayang. Tapi mah, dia seperti monster babi, ujar Steven, yang membuatku tiba-tiba termenung. Aku teringat saat ia ketakutan ketika melihat Rosie. Ia bilang bahwa Rosie adalah monyet besar, hingga akhirnya Rosie terbukti melakukan pesugihan monyet. Lalu mengapa kini Steve tiba-tiba mengatakan bahwa lelaki tadi adalah babi? Apa jangan-jangan dia melakukan pesugihan babi? Steve, papa gak suka ya kalau kamu bersikap seperti tadi, ujar Hendrik yang tiba-tiba masuk kamar, langsung membentak Steve. Mama percayakan sama aku kalau lelaki tadi adalah babi, ucapnya sambil menatapku penuh harap. Mama percaya, sahutku lalu disambut pelukan hangat anak itu. Maksud kamu apa, Lin? Pak Bobby itu investor terbesar dalam perusahaanku. Dulu, Steve selalu ketakutan dan histeris setiap kali ia melihat Rosie. Ia bilang kalau Rosie adalah monyet besar, hingga akhirnya kini terbukti bahwa Rosie melakukan pesugihan monyet. Jadi, menurutmu Pak Bobby melakukan pesugihan babi ngepet gitu? Tanyanya sambil mengernyitkan dahi. Kemungkinan iya, sahutku. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Ada baiknya kamu putuskan semua bentuk kerjasama dengannya. Tapi, ada baiknya kita bergaul dengan orang-orang baik dan tidak melakukan hal-hal yang aneh. Baiklah, aku akan melakukannya. Malam ini adalah malam pertama di rumahku, diramaikan dengan kehadiran Hendrik dan Steven. Rumah yang awalnya selalu sepi karena hanya dihuni olehku juga Dimas, kini terasa seru dan berwarna sejak kehadiran anggota baru dalam hidupku. Ayo kita semua makan malam, ujarku setelah mengidangkan nasi yang masih mengepulkan asap beserta aneka lauk. Hore! Steven bersuara gembira sambil berjalan bersama Dimas menuju meja makan. Namun tiba-tiba kulihat ia menghentikan langkah lalu berjalan ke sudut ruangan. Steve, mau kemana? Tanyaku. Ia terus berjalan tanpa menghiraukan pertanyaanku. Hingga setelah beberapa menit kemudian, ia menghampiri kami yang telah duduk di tempatnya masing-masing. Ma, nenek itu siapa? Kenapa dia terus berdiri di pojokan? Tanyanya sambil menunjuk sudut ruangan. Seketika bulu kuduku langsung meremang setelah ia bertanya hal tersebut. Karena di tempat yang ia tunjukkan tak ada siapapun, aku langsung menoleh ke arah Hendrik sambil mengernyitkan dahi. Apa Steve bisa melihat hal-hal yang tak wajar? Bisikku pada Hendrik. Selama di Jakarta sih dia biasa saja, tetapi sejak pindah ke desa ini dia memang sering mengatakan hal-hal yang aneh. Steve sayang, ayo makan, ajakku. Nenek tadi tiba-tiba menghilang, sautnya sambil terus menatap ke arah yang tadi ia tunjukkan. Nenek-neneknya seperti apa, Steve? Tanya Dimas. Rambutnya putih semua, tubuhnya bungkuk, ada tai lalat besar di dagunya. Dia terus berdiri sambil memegangi tongkat. Seketika aku langsung bergidik saat mendengar penuturan Steve, karena semua yang ia sebutkan sama persis dengan ciri-ciri nenek Farida. Sepertinya besok kita harus membawa Steve ke rumah Kiai Abdullah untuk diruqyah, usulku. Steve mau kan? Tapi sama mama dan Dimas saja ya, soalnya besok papa ada urusan, ucap Hendrik. Ruqyah itu apa mah? Tanya Steve. Nanti Steve didoakan biar nggak diganggu oleh jin dan sebagainya. Steve nurut aja apa yang mau mengucapkan, karena pasti itu yang terbaik untuk Steve, ujarnya hingga membuatku semakin merasa gemas padanya.
Setelah selesai makan, mereka bergegas masuk ke kamar. "Jangan lupa sikat gigi ya," ucapku sebelum mereka masuk kamar. Mereka mengangguk lalu bergegas meninggalkanku dan Hendrik. "Kamu masuk kamar duluan aja. Aku mau nyuci piring dulu." "Kok masih manggil aku kamu aja sih? Panggil A dong." "Oke A sayang, Neng mau nyuci piring dulu ya." Ih, jadi makin gemes, ujarnya sambil mencubit hidungku. "Ayo A bantuin cuci piring." Aku mengangguk. Lalu ia membantuku membawa piring-piring kotor itu ke dapur. Saat tengah mencuci piring sambil bercanda tawa, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari rumah kosong milik Rosi yang awalnya direncanakan untuk dibuat konveksi. Namun rencana tersebut gagal karena Rosi keburu dipenjara. "AA dengar suara itu nggak? Suara teriakan tadi?" tanyaku sambil melebarkan telinga untuk mendengar lebih jelas suara teriakan tersebut. Tanpa banyak bicara, ia langsung berlari keluar rumah hingga membuatku langsung mengikutinya. Setibanya di luar, kulihat Pak Burhan dan Mang Saeb tengah berjalan menuju rumah itu. "Kalian dengar gak suara teriakan di rumah kosong itu?" tanya suamiku. "Iya, makanya kami langsung ke sini," sahut mereka serentak. Karena penasaran, kami semua langsung menuju rumah tersebut. Hingga tiba-tiba kami semua langsung terbelalak saat melihat Pak Sugiarto tengah terbaring bergelimang darah di teras rumah itu dengan tanpa celana. Astagfirullah. Kami semua langsung terkesiap saat melihat kondisi Pak Sugiarto yang sama persis dengan almarhum suami pertamaku, Pak Wawan dan Mang Permadi. "Apa yang terjadi Pak? Siapa yang telah melakukan semua ini?" tanya Pak Burhan sambil menatap alat vital Pak Sugiarto yang telah lenyap. "Pelakunya adalah Belum selesai ia mengatakan siapa pelakunya, Pak Sugiarto langsung tak sadarkan diri. Siapakah pelakunya? Bukankah Rosi dan keluarganya sudah dipenjara? Pak Burhan segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa warga dan pihak keluarga turut serta, sementara aku dan suamiku langsung pulang. Kenapa diam saja?" tanyaku saat melihat ekspresinya yang pucat pasi dan tampak sesekali bergidik ngeri. Ngeri membayangkan apa yang terjadi pada Pak Burhan, sahutnya sambil menyandarkan kepalanya di pundakku. Jangankan dia sebagai lelaki, aku saja sebagai perempuan merasa ngeri setiap kali melihat tragedi seperti tadi. Jika terus dibiarkan, maka populasi lelaki di kampungku akan semakin punah. Sayang, kita tunda dulu ya malam pertama kita. Jujur saja, masih ngeri dan merasa lemas setiap kali membayangkan kejadian tadi. Aku mengangguk. Lalu setelah itu kami sama-sama berbaring dan memejamkan mata. Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa Pak Burhan mengembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya di rumah sakit. Sebelum meninggal, ia menyebut Kun sebagai pelaku yang memutilasi alat vitalnya hingga meninggal. Siapakah Kun yang ia maksud? Apakah kuntilanak, Pak Kuncoro, Kuniarti, atau si Kundal, preman di kampung ini? Pihak keluarga telah melaporkan kematian Pak Burhan pada polisi. Lalu kini para polisi tengah menyelidiki kasus tersebut, bahkan meminta bantuan Pak RT untuk mengumpulkan semua orang yang memiliki awalan nama Kun. Orang-orang tersebut dikumpulkan dimintai keterangan. Siapa ya kira-kira pelakunya yang telah menghilangkan pisang Pak Burhan? Tanya Bu Imas saat kami tengah memilah sayuran. Saya juga penasaran. Mana kejadiannya di depan rumah saya lagi, sahutku. Kira-kira pelakunya kuntilanak atau jangan-jangan si Kuniarti? Dia baru pulang dari kota lalu tiba-tiba jadi cantik.
Jangan-jangan dia melakukan pesugihan seperti si Rosi, ucap Bu Imas. Tapi bisa juga pelakunya Pak Kuncoro. Usahanya bisa maju pesat secara cepat. Dulu kan dia cuma pedagang bakso keliling kayak si Permadi. Tiba-tiba sekarang dia punya 3 cabang warung bakso yang selalu ramai dipadati pembeli, ujar Bu Nani. Tapi si Gundal juga harus dicurigai. Soalnya kemarin saya lihat mereka cekcok gara-gara ayam jago milik si Gundal kelindes mobil Pak Burhan, ujar Mang Ujang, tukang sayur langganan kami. Teka-teki banget ya, karena ada 3 orang yang bisa kita curigai. Setelah selesai mendapatkan semua yang kubutuhkan, aku buru-buru membayar lalu segera pulang karena harus memasak. Lina, terdengar suara teriakan dari luar. Aku segera bergegas keluar lalu kulihat Bu Imas dan Bu Nani menghampiriku. Jualan gak hari ini? Di rumah lagi ada tukang yang renovasi dapur, jadi saya mau pesan gorengan, ujarnya. Aduh, mohon maaf Bu, mulai hari ini saya dilarang jualan sama suami, sahutku. Oh iya ya, maaf saya lupa. Kamu kan udah jadi istri pemilik pabrik keripik pisang, jadi udah gak perlu repot-repot lagi jualan, ujar mereka sambil tersenyum menggoda. Enggak juga Bu, bukan karena itu, tapi saya harus fokus menjaga kedua anak lelaki saya juga. Bener juga, apalagi setelah banyak kejadian hilangnya pisang banyak lelaki. Saya juga mau jaga suami saya biar gak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ujar Bu Imas. Ada-ada saja. Kalau dikekepin terus, mana bisa cari nafkah suaminya. Mereka langsung tertawa lalu setelah itu pamit. Setelah azan zuhur, aku bergegas ke sekolah dengan membawa motor metik yang merupakan mas kawin dari Hendrik. Untunglah aku masih bisa membawa motor, meski sudah berbulan-bulan tidak membawa motor sejak motor kesayanganku dijual untuk modal jualan. Steve pernah gak melihat hal aneh di sekolah atau di kampung ini? Tanyaku saat menjemput mereka dari sekolah. Maksudnya apa mah? Tanyanya. Misal seseorang berkepala babi atau monyet? Aku belum pernah lihat lagi hal-hal yang kayak gitu, selain saat lihat Tante Rosi dan teman papa di acara pernikahan kemarin. Tadi kamu nangis di toilet sekolah itu kenapa, Steve? Tanya Dimas tiba-tiba. Aku lihat kuntilanak, sautnya sambil bergidik. Steve kasihan tahu mah. Dia dikatain aneh sama kakak kelas. Tadinya aku mau mengajar mereka, tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, maka aku putuskan untuk membawa Steve kabur, ujar Dimas. Mendengar hal tersebut, aku langsung termenung. Awalnya aku bermaksud menggunakan Steve untuk mencari tahu semua misteri hilangnya alat vital Pak Burhan. Namun setelah mendengar penuturan Dimas, aku sangat khawatir jika Steve menjadi korban bully. Steve mau Mama ajak ke rumah Pak Kiai Abdullah. Steve akan menuruti semua ucapan Mama, ujarnya. Setelah mereka berganti pakaian dan makan siang, aku langsung mengajak mereka menuju rumah Pak Kiai Abdullah. Assalamualaikum. Aku mengetuk sebuah pintu rumah yang lumayan besar. Waalaikumsalam. Seorang wanita berjilbab lebar membuka pintu dan menyambut kami dengan ramah. Umi, bolehkah saya bertemu dengan Pak Kiai? Tanyaku. Boleh, silakan masuk. Kebetulan Abi sedang berada di rumah, ujarnya sambil mempersilahkan duduk. Beberapa waktu kemudian, seorang lelaki yang mengenakan sorban putih berusia 60 tahunan lebih datang menghampiri kami. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada perlu apa Telina? Tanyanya. Aku langsung menceritakan tentang kemampuan Stephen untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Saya ingin dia bisa kembali normal seperti yang lainnya, karena saya khawatir ia diganggu dan dianggap aneh oleh teman-temannya. Insya Allah saya akan membantu, tapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah,
karena semua terjadi atas kehendaknya. Setelah itu, kami semua disuruh berwudu. Lalu setelah itu Pak Kiai mulai membacakan ayat Al-Quran. Sementara aku dan Umi Kaziza duduk sembari melafalkan zikir la ilaha illallah. Tiba-tiba Steven memegangi kepalanya. Lalu setelah itu ia tak sadarkan diri. Pak Kiai langsung menggendongnya dan menidurkan di sofa. Biarkan dia istirahat sebentar, ujar Pak Kiai Abdullah. Aku mengangguk dan menunggu sejenak. Lalu setelah itu, tiba-tiba Steve terbangun. Setelah ini, selalu ajarkan ia dengan doa-doa dan zikir. Jangan ceritakan atau membiarkan ia menonton hal-hal berbau horor dan mistik. Insya Allah Pak Kiai, terima kasih bantuannya. Sama-sama, semoga Allah melindungi kalian, sahutnya. Setelah itu kami pun pamit pulang lalu bergegas. Menjelang sore, kulihat Kuniarti, si Kundal dan Pak Kuncoro telah kembali dari kantor polisi. Tampaknya mereka tidak terbukti bersalah, makanya mereka bisa pulang. Lalu siapakah pelakunya? Apakah kuntilanak? Membayangkan saja kepalaku terasa pusing. Neng, nenek lapar. Aku yang tengah mengangkat jemuran langsung terkesiap ketika mendengar sebuah suara. Aku menoleh ke asal suara tersebut. Lalu kulihat seorang wanita berambut putih yang mengenakan kebaya tradisional. Awalnya aku terkejut karena setiap kali melihat wanita berusia lanjut, aku selalu teringat pada nenek Farida. Namun, setelah aku ingat-ingat, nenek tersebut adalah nenek yang memiliki gangguan jiwa dari desa sebelah yang sering berkeliaran di sekitaran kampung ini. Bahkan, sering menginap di rumah kosong milik nenek Farida. Nenek lapar, silakan duduk di sana. Aku mau mengambil nasi dulu, ucapku. Bungkus saja Neng, saya mau makan di rumah saya. Rumah yang ia maksud adalah rumah milik nenek Farida. Entahlah mengapa tiba-tiba ia mengakuinya. Setidaknya dia tak pernah mengganggu siapapun. Lagi pula rumah itu dibiarkan terbengkalai oleh anak-anak nenek Farida. Setelah nenek itu pergi, tiba-tiba Kuniarti datang menghampiriku. Halo Telina, apa kabar? Tanyanya. Wanita muda yang usianya sekitar 23 tahun itu telah lama meninggalkan kampung ini untuk bekerja di kota. Seingatku dulu dia tidak secantik sekarang. Entah mengapa setelah 3 tahun berada di kota, ia terlihat begitu cantik. Saat melihatnya, entah mengapa aku teringat pada Rosi, karena dia tiba-tiba menjadi cantik setelah melakukan pesugihan. Mungkinkah Kuniarti melakukan hal yang sama? Halo, Telina? Ia kembali menyapaku hingga membuyarkan lamunanku. Sontak aku langsung mengucapkan istighfar karena berpikir yang tidak-tidak terhadapnya. Iya Kun, apa kabar? Lama gak ketemu. Jangan panggil Kun dong, panggil saja aku Nia, sahutnya. Oh iya ya, maaf. Ada perlu apa yang menemuiku? Katanya Teteh jualan nasi pisang hijau. Sekarang udah gak jualan lagi. Loh, kenapa? Padahal aku lagi pengen nasi pisang hijau. Untuk sementara ini gak dulu, tapi gak tahu kalau kedepannya. Ngomong-ngomong, Bang Denny meninggal ya? Aku turut berduka cita. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu di Jakarta kerja apa? Cantik banget deh, jadi pangling. Terlalu panjang perjalananku saat di Jakarta. Jika diceritakan, akan membutuhkan waktu yang lama. Intinya, aku ingin menenangkan diri di kampung ini. Malah tiba-tiba dicurigai hal yang bukan-bukan saat tiba di sini. Belakangan ini, sering terjadi hal-hal mistis terkait hilang alat vital lelaki. Dulu Rosi pelakunya, tapi sekarang entah siapa pelakunya, karena Rosi telah dipenjara. Memangnya
Untuk apa Teh Rosi menghilangkan banyak alat vital lelaki? Ia kembali bertanya. Sebagai tumbal pesugihan, syarat tersebut dilakukan agar dirinya bisa menjadi cantik secara instan. Kuniarti tampak menganga saat aku menceritakan hal tersebut. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.